yaitu kenapa tanaman kelengkeng kita yang kita tanam di pot maupun kita tanam di tanah secara langsung itu tidak mau berbunga dan berbuah meskipun umurnya sudah cukup lama. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, maka di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk memaksa tanaman kelengkeng tersebut agar bisa cepat berbunga dan berbuah. Tetapi perlu diperhatikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan atau merangsang tanaman kelengkeng yang kita tanam baik itu di pot maupun di tanah agar bisa cepat berbunga dan berbuah. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Nah, sebenarnya cara ini sudah saya buatkan pada video sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita memaksa tanaman buah yang ada di sekitar pekarangan rumah kita, baik itu yang kita tanam di dalam pot maupun ditanam di tanah secara langsung itu agar bisa cepat berbuah. Akan tetapi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara kita melakukan penanaman kelengkeng di dalam pot agar cepat berbuah, yaitu mengenai kenapa tanaman kelengkeng kita yang kita tanam di pot maupun kita tanam di tanah secara langsung itu tidak mau berbunga dan berbuah meskipun umurnya sudah cukup lama. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, maka di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk memaksa tanaman kelengkeng tersebut agar bisa cepat berbunga dan berbuah. Tetapi perlu diperhatikan di sini, metode yang kita lakukan ini sedikit berisiko jika kita salah mengaplikasikannya terhadap tanaman kelengkeng yang kita punya. Jadi, untuk menggunakan metode ini kita harus sedikit berhati-hati agar tanaman kelengkeng yang kita punya itu, baik yang kita tanam di pot maupun kita tanam di tanah secara langsung itu bisa aman dan bisa menjadi seperti apa yang kita harapkan, yaitu cepat berbunga dan berbuah. Yo. Oke, jadi di sini saya memiliki satu buah tanaman kelengkeng yang sudah cukup besar, dan untuk tanaman kelengkeng ini sudah berumur sekitar 3 tahun lebih. Dan tanaman kelengkeng ini saya tanam di dalam pot dengan ukuran yang cukup besar, dan bisa dilihat untuk batang bawahnya ini sudah cukup besar, tetapi sampai saat ini tanaman kelengkeng ini baru pertama kali berbunga, yaitu dengan menggunakan metode yang akan saya bagikan berikut ini. Untuk nama metode ini kami menyebutnya dengan metode sunat batang. Dan bisa dilihat untuk tanaman kelengkeng ini sudah cukup tinggi. Jenis dari kelengkeng ini yaitu New Crystal. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara yang akan kita gunakan untuk memaksa tanaman kelengkeng ini agar bisa cepat berbunga dan berbuah, dan bisa kita segera untuk memetik hasil dari tanaman yang kita tanam di sekitar pekarangan rumah kita. Oke, jadi untuk yang pertama di sini kita harus menyiapkan pisau. Pisau yang kita gunakan di sini bebas menggunakan pisau apa saja. Yang penting pisau ini bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk mengupas dari kulit batang tanaman kelengkeng yang kita punya ini. Oke, jadi sini kita harus mengupas kulit batang dari tanaman kelengkeng ini sekitar selebar jari kelingking. Tidak boleh terlalu lebar karena itu nanti bisa berisiko terhadap tanaman kelengkeng yang kita punya, yaitu bisa mengakibatkan keringnya atau matinya tanaman kelengkeng yang kita punya ketika kita melakukan pengupasan atau menyunat dari tanaman kelengkeng ini dengan membuka kulit itu terlalu lebar. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mengupas atau membuka kulit batang kelengkeng ini untuk merangsang pembungaan pada tanaman kelengkeng yang kita punya.
Nah, jadi di sini kita melakukan pengupasan sampai kulit pada batang tanaman kelengkeng yang kita punya ini bersih. Sama halnya seperti kita melakukan cangkok pada tanaman lainnya untuk kita memperbanyak bibit dan bisa mengembangbiakkan tanaman yang kita punya. Oke, selesai. Jika dirasa pengupasan sudah bersih kita lakukan pada batang kelengkeng yang kita punya, maka di sini selanjutnya kita harus memperhatikan kesuburan dari tanah ataupun media tanam pada tanaman kelengkeng yang kita punya ini. Oke. Jadi di sini untuk pengupasan kulit tanaman kelengkeng ini sudah selesai kita lakukan. Dan seperti saya katakan tadi, untuk pengupasan dari kulit tanaman kelengkeng ini tidak boleh lebih dari jari kelingking, karena itu dapat berisiko pada tanaman kelengkeng yang kita punya. Dan untuk metode ini bisa kita gunakan untuk semua jenis tanaman buah yang kita punya di sekitar pekarangan rumah. Tetapi perlu diperhatikan, pengupasan yang terlalu lebar pada batang tanaman buah yang kita punya ini dapat berisiko menyebabkan kematian pada tanaman buah yang kita punya. Nah, bagaimana hasilnya? Mari sama-sama kita lihat pada tanaman kelengkeng yang ini juga. Oke, bisa dilihat di sini untuk tanaman kelengkeng ini sudah mulai berbunga dan bisa dilihat di sini juga sudah menunjukkan bakal buah yang nantinya akan segera bisa kita panen. Nah, jadi untuk tanaman kelengkeng ini sudah mulai menunjukkan buah dan bunga. Yang mana untuk tanaman kelengkeng ini sudah saya lakukan sunat batang ataupun pengupasan pada batang sebelumnya untuk merangsang dan memaksa tanaman kelengkeng ini bisa cepat berbunga dan berbuah. Jadi untuk menghindari resiko mati atau kekeringan pada tanaman kelengkeng yang setelah kita kupas pada kulitnya tersebut, maka seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita harus memperhatikan lebar dari kupasan kulit pada batang tanaman kelengkeng yang kita punya ini, agar nantinya kulit pada batang tanaman kelengkeng ini bisa menyatu kembali dan terhindar dari kekeringan atau bahkan mati pada tanaman yang kita punya. Nah, jadi untuk di sisi lain pada tanaman kelengkeng ini juga sudah mulai menunjukkan bunganya. Yang mana untuk cabang dari tanaman kelengkeng ini juga saya lakukan sunat batang untuk memaksa dan merangsang pertumbuhan bunga pada tanaman kelengkeng new kristal yang saya punya ini. Dan inilah pangkal batang dari tanaman kelengkeng yang sudah mulai berbunga tersebut, dan bisa dilihat di sini sudah juga saya lakukan sunat batang atau mengupas kulit dari batang kelengkeng ini untuk merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman kelengkeng yang kita punya, dan kita lakukan seperti ini. Nah, sedangkan untuk hasil yang ditunjukkan pada metode seperti ini sudah saya lakukan sekitar 3 bulan lebih baru menunjukkan hasil pada metode yang kita gunakan ini, yaitu memunculkan bunga dan pembuahan pada tanaman kelengkeng. Meskipun tanaman kelengkeng itu sudah cukup berumur, tetapi tidak juga kunjung berbunga dan berbuah. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi di sini, dalam metode sunat batang ini kita harus melakukannya dengan cara hati-hati, yaitu kita tidak boleh melakukan pengupasan pada kulit batang tersebut terlalu lebar, karena itu dapat berisiko pada keringnya batang yang kita kupas tersebut, bahkan menyebabkan kematian pada tanaman kelengkeng yang kita kupas tersebut.
Nah, pertanyaannya, bagaimana jika tanaman kelengkeng yang kita tanam di tanah secara langsung dan batang sudah cukup besar dan sulit untuk melakukan sunat batang seperti yang kita lakukan pada tanaman dalam video ini? Oke, nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk memaksa tanaman kelengkeng yang sudah besar yang kita tanam di tanah. Yuk. Oke, jika tanaman kelengkeng ataupun tanaman buah lainnya yang kita tanam di tanah secara langsung sudah besar seperti ini, maka di sini kita cukup mencincang atau membacok atau melukai dari kulit batang tanaman buah yang kita punya seperti ini. Nah, untuk kulit batang pada tanaman buah ini kita lukai secara mengeliling. Yang tujuannya juga sama, yaitu untuk merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman buah yang kita tanam di tanah secara langsung. Dan yang mana untuk ukuran batang dari tanaman buah yang kita punya tersebut itu sudah cukup besar. Nah, seperti itulah solusi untuk bagaimana cara kita memaksa tanaman buah yang kita tanam di tanah secara langsung dengan ukuran yang cukup besar, agar tanaman buah tersebut bisa kita paksa untuk pembungaannya, bahkan bisa untuk lebih cepat berbuah. Yang mana jika kita menanam tanaman buah tersebut sudah cukup lama dan tidak kunjung berbunga dan berbuah juga. Ini adalah metode ekstrim yang bisa kita lakukan agar tanaman buah yang kita tanam di tanah secara langsung seperti ini bisa cepat berbunga dan berbuah. Oke, setelah kita melakukan sunat batang seperti ini, maka seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini kita harus memperhatikan keadaan media tanam. Yang mana media tanam di sini kita harus menjaga kebersihannya terhadap tanaman ataupun tumbuhan liar yang ada di dalam pot ataupun di sekitar pangkal batang tanaman yang kita punya ini. Yang mana tujuannya adalah untuk menjaga terjadinya perebutan nutrisi pada media tanam antara tanaman liar ataupun tumbuhan pengganggu dengan tanaman yang kita tanam di dalam pot ini. Yang selanjutnya di sini kita juga harus memperhatikan kesuburan dari media tanam yang kita punya ini, yang kita gunakan untuk melakukan penanaman tanaman buah di dalam pot. Yaitu dengan cara kita memberikan pupuk kandang secara rutin 1 bulan sekali. Selanjutnya di sini kita juga harus memperhatikan kelembapan dari media tanam di dalam pot ini. Di sini kita bisa melakukan penyiraman 1 hari sekali, ataupun jika waktu kita terbatas kita bisa melakukan penyiraman. Hanya saja kita melihat media tanam di dalam pot ini sudah cukup kering. Oke, bagaimana? Cukup mudah bukan? Kita di sini hanya cukup meluangkan sedikit waktu kita saja untuk memperhatikan dan melakukan perawatan pada tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Nah, jadi seperti itulah cara kita melakukan perangsangan pada tanaman kelengkeng, baik itu yang kita tanam di pot ataupun kita tanam di tanah secara langsung, agar bisa cepat berbunga dan berbuah dan bisa kita segera menikmati hasilnya. Walaupun cara ini sedikit ekstrim, dan memiliki risiko yang sangat tinggi, tapi di sini kita bisa melihat sama-sama bahwa metode yang kita gunakan ini cukup ampuh untuk merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman kelengkeng yang kita punya, meskipun sudah cukup lama kita tanam, baik itu di pot ataupun di tanah secara langsung, tidak juga kunjung berbunga dan berbuah. Maka di sini kita bisa menggunakan metode sunat batang ini, dan dengan catatan kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati untuk menghindari resiko kering batang ataupun bahkan kematian pada tanaman kelengkeng yang kita punya. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Kita di sini hanya membutuhkan alat-alat dan bahan sederhana saja untuk bisa kita manfaatkan sebagai
perawatan ataupun perangsangan dari tanaman kelengkeng kita agar cepat berbunga dan berbuah dan segera kita bisa menikmati hasilnya. Jadi, sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi sahabat bertani buah dimanapun berada. Dan jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang. Segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.